RSUD Dr. Sudarso Pontianak mencatat peningkatan signifikan jumlah kunjungan pasien sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data evaluasi pelayanan, total kunjungan pasien mencapai 277.456 kunjungan, meningkat 24% dibanding tahun 2024 yang tercatat sebanyak 222.689 kunjungan. Selengkapnya pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Pontianak, rekan Anggita Putri, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih Norma. Berdasarkan data evaluasi yang disampaikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, telah mencatat bahwa adanya peningkatan signifikan jumlah kunjungan pasien sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data evaluasi tersebut bahwa peningkatan terjadi sebanyak 24% dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara Tribun Pontianak bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, Hari Agung Cahyadi mengatakan bahwa untuk peningkatan tersebut terjadi hampir di seluruh layanan, baik rawat jalan, rawat inap, maupun instalasi gawat darurat atau IGD. Selain itu, Hari Agung juga menjelaskan bahwa untuk dalam peningkatan jumlah kunjungan pasien sejalan dengan tingginya kasus penyakit prioritas nasional yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso sebagai rumah sakit rujukan tipe A di Kalimantan Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso juga mencatat sebanyak 10 penyakit rawat jalan di tahun 2025 yang mana kasus ginjal kronis menjadi rujukan terbanyak. Selain itu disusul dengan neoplasma atau kanker, khususnya kanker payudara serta penyakit jantung. Selain itu, kanker serviks, gangguan prostat, diabetes juga masuk dalam daftar penyakit dengan kunjungan tertinggi pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Sementara untuk layanan rawat inap, pola penyakit yang ditangani relatif serupa seperti kasus gagal ginjal, ginjal kronis, stroke, kanker, dan penyakit jantung yang memang masih mendominasi. Selain penyakit kronis, tuberkulosis atau TB juga menjadi perhatian karena masuk dalam 10 besar penyakit baik dirawat inap maupun IGD sepanjang tahun 2025. Dalam hal ini, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Hari Agung menegaskan bahwa meningkatnya kunjungan pasien perlu direspon dengan menambah kapasitas tempat tidur dan peningkatan layanan. Namun demikian, penguatan layanan rumah sakit di kabupaten kota juga harus terus ditingkatkan yang bekerja sama dengan BPJS yang menjadi faktor penting untuk menekan lonjakan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Karena berdasarkan catatan, hampir 97% pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso adalah rujukan dengan menggunakan BPJS. Begitu Norma. Saya kembalikan ke studio. Dari data kunjungan pasien antara 2024 ke 2025 memang terjadi peningkatan yang cukup besar. Tahun 2024 kunjungan pasien kita itu 222.689, sedangkan tahun 2025 ini totalnya ada 277.456 jumlah kunjungan, baik itu yang dilakukan di rawat jalan, rawat inap maupun yang di IGD. Dari data itu menunjukkan ada peningkatan 24% jumlah kunjungan pasien 2025 dibandingkan tahun 2024. Dari kunjungan pasien ini memang kalau kita lihat peningkatan hampir di semua layanan, baik itu rawat jalan sebenarnya sudah 31.000, rawat inap sekitar 3.000-an pasien, IGD sekitar 2.300 pasien yang berasal dari semua kabupaten kota. Jadi kami tidak hanya melayani pasien-pasien dari daerah sekitarnya, tetapi dari data ini adalah kunjungan dari semua kabupaten kota. Nah, dari kunjungan pasien di 2025 ini kita bisa menganalisa terkait dengan bagaimana penyakit yang dilayani atau pasien-pasien yang datang, baik itu di rawat inap, rawat
jalan maupun di IGD. Dari pasien-pasien yang dilakukan rujukan ke rawat jalan yang secara berjenjang dari rumah sakit daerah, kabupaten kota maupun rumah sakit lainnya di TNI, Polri dan sebagainya di seluruh Kalimantan Barat. Rawat jalan ini memang menunjukkan kasus-kasus penyakit yang terkait dengan layanan prioritas nasional, yaitu kanker, jantung, stroke, neuro, ini yang masih mendominasi rujukan rawat jalan. Kalau kita lihat dalam 10 besar penyakit di rawat jalan 2025 yang terkait dengan ginjal kronis ini yang rujukannya paling banyak. Kemudian neoplasma malignan yang kaitan dengan kanker juga tinggi, khususnya kanker payudara. Kemudian terkait dengan jantung, itu urutan ketiga yang rujukan rawat jalan. Nah, di beberapa urutan berikutnya di 10 besar penyakit itu masih muncul juga neoplasma yang septic, itu juga cukup tinggi, masuk dalam 10 besar penyakit. Ya, kemudian ginjal itu kaitannya dengan tadi yang ginjal kronis maupun juga kasus-kasus prostat. Nah, kemudian tapi dari 10 besar penyakit di rawat jalan masih ada juga yang cukup tinggi kaitannya dengan penyakit kronis, yaitu diabetes. Itu masuk dalam 10 besar penyakit, selain beberapa penyakit lainnya yang cukup tinggi kasus rawat jalan ini di gigi dan mulut, dan juga kaitannya dengan low back pain dan juga thalassemia. Kalau kita lihat di rawat inap, ya, ini juga hampir sama dengan data yang dirujukan rawat jalan. Jadi memang yang kaitannya dengan uronefro, ya, masalah ginjal kronis, kemudian gagal ginjal juga cukup tinggi. Kemudian juga kaitannya dengan stroke, ya, cancer, kasus cancer, dan juga kasus jantung itu masuk dalam 10 besar penyakit. Tetapi memang masih cukup banyak juga kasus-kasus yang kami anggap ini masih masuk dalam severity level 1, seperti kaitannya dengan beberapa penyakit yang kaitannya dengan fever, jadi demam panas, ya, kemudian gastroenteritis, ya, kemudian dengan kaitannya dengan masalah kasus-kasus lambung, ya. Nah, ini masih masuk banyak, ya, yang dirawat inap, ya. Tetapi kalau kita lihat juga ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita kaitannya dengan penyakit tuberkulosis, ya, TB. TB ini juga cukup banyak kasusnya yang masuk di dalam rawat inap di Rumah Sakit Sudarso di tahun 2025, ya, termasuk juga yang TB ini masuk juga dalam 10 besar penyakit itu yang masuk di IGD. Jadi ternyata ada penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, ya, dan juga yang terkait dengan KJSU tadi, tapi juga ada penyakit-penyakit yang masih infeksius. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.